Oke, selamat berjumpa kembali para siswa semuanya. Pada tayangan video ini, Bapak akan sedikit memberikan penjelasan ringkas mengenai materi LKPD pertemuan ke-8 ya. Yang pertemuan ke-8 ini materinya mengenai cara membuat grafik fungsi kuadrat. Jadi Bapak sedikit memberikan penjelasan awal untuk memudahkan kalian supaya lebih lancar mencoba dan mengerjakan soal-soal latihan di LKPD 8. Oke, kita coba lihat LKPD-nya. Nah, ini materinya tentang grafik fungsi kuadrat ya. Ini di ringkasan materi sudah ada contoh, jadi kita langsung ke contoh soal supaya lebih mudah memahami materi. Kita lihat contohnya. Nah, ini soalnya, buatlah grafik fungsi kuadrat berikut. Jadi fungsinya f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Memiliki domain x negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana cara membuat grafik? Nah, langkah pertama, kalian harus belajar menentukan nilai fungsi. Nah, ini nih. Jadi nilai fungsi itu nilai dari sebuah fungsi untuk domain yang ditentukan. Ini domainnya dari negatif 2 sampai 4. Jadi nanti kita masukin, kita pasang nilai-nilai ini ke fungsi kuadrat ya. Kita lihat pembahasannya. Saya coba ganti screen dulu. Nah, ini sudah ada ya tampilannya. Oke, kita bahas sedikit-sedikit saja. Jadi langkah pertama, kalian tentukan dulu nilai untuk setiap domain ya. Yang pertama negatif 2 nih. Ntar saya cek dulu ya. Jadi tugas kalian cukup mengganti nilai x atau mensubstitusi atau mengganti nilai x yang ada di persamaan atau fungsi kuadrat dengan nilai-nilai ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 nilai yang harus kalian masukkan ke persamaan atau fungsi kuadrat. Yang pertama dulu negatif 2. Nah, ini yang negatif 2 dulu. Nah, negatif 2 ini kita masukkan ke fungsi kuadrat. Nah, jadi diganti, ini jadi negatif 2 nih yang ini. Nah, ini ganti di negatif 2. Nah, ini negatif 2 pangkat 2, kemudian dikurang 2 kali negatif 2 dikurang 3. Negatif 2 pangkat 2. Nah, ini ntar saya perbesar dulu. Nah, ini negatif 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Kemudian ini nih, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Kemudian ini negatif 3 soal ya. Kemudian setelah itu kita hitung 4 ditambah 4 dikurang 3 sekedap. Oke, kita lanjutkan. Sorry, ada sedikit gangguan. Ya, kita kembali ke soal yang barusan. Kita masukin negatif 2
hasilnya negatif 2 pangkat 2 itu 4. Negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4, dikurang 2 dikali negatif 2, ini dikalikan juga hasilnya positif 4 ya. Kemudian dikurang 3. Bentar nih lagi dicek di handphone. Hasilnya itu berapa? 5 ya hasil akhirnya. Nah ini nih. Ini hasilnya 5. Jadi yang untuk domainnya negatif 2 hasilnya 5. Sekarang kita lihat yang kedua, negatif 1. Nah ini nih yang negatif 1. Ya. Yang negatif 1. Nah ini soalnya kita ganti X menjadi negatif 1. Nah ini diganti negatif 1, ini negatif 1. Lihat perhitungannya, negatif 1 pangkat 2, ini ganti di negatif 1 juga. Jadi negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1, negatif 2 kali negatif 1 hasilnya positif 2. Ini kurang 3 di soal. Tinggal dihitung. 1 ditambah 2 dikurang 3. 1 tambah 2 3 dikurang 3 hasilnya 0. Nah, jadi jawabannya untuk domainnya negatif 1 itu 0. Itu caranya ya. Selanjutnya untuk bilangan yang ketiga. Nah ini nih yang 0. Iya. Nah sekarang kita lihat lagi, ganti jadi 0 nih. Nah ini nih, si X nya ganti jadi 0, ini ganti jadi 0, maka 0 kuadrat hasilnya 0 ya ini. Kemudian negatif 2 kali 0 hasilnya 0 dikurang 3, jadi hasilnya negatif 3. Kemudian yang F1 domainnya nilai 1. Nah ini ganti X nya jadi 1. Nah gentos ku hiji di 1. Ini nih yang ganti jadi 1, ini juga ganti jadi 1. Nah, terus 1 pangkat 2, 1 kali 1 hasilnya 1, negatif 2 kali 1 hasilnya negatif 2, dikurang 3 dari soal. Tinggal dihitung, 1 kurang 2 kurang 3, 1 kurang 2 negatif 1, negatif 1 dikurang 3 negatif 4. Jadi jawabannya untuk domain 1 itu negatif 4 gitu ya. Kita tampilkan untuk soal berikutnya yang domain 2 sampai 4 ya. Nah ini untuk domain 2 sampai 4. Kita lihat berikutnya untuk yang domainnya 2. Nah ini 2. Yang domain 2 kita ganti jadi 2, ini X nya diganti jadi 2. 2 kuadrat hasilnya 4. 2 kali negatif 2 kali 2 hasilnya negatif 4, terus dikurang 3. 4 dikurang 4 0, dikurang 3 hasilnya negatif 3. Selanjutnya untuk yang ini yang 3 sama kayak tadi caranya, ganti jadi 3 ini X nya, terus dihitung 3 kuadrat 9, negatif 2 kali 3 negatif 6, dikurang 3 hasilnya 0. Terus yang terakhir, nah ini domain 4, ganti X nya jadi 4. Nah, gentos ke 4 kuadrat hasilnya 16, negatif 2 kali 4 hasilnya 8, dikurang 3 hasilnya 5. Nah itu langkah pertama. Jadi kalian cari dulu nilai fungsi, dari situ baru kita masukkan ke dalam tabel. Nah yang bentar saya tampilkan dulu. Nah ini
Ini gonta-ganti layar jadi agak lama. Jadi kita lihat lagi hasil perhitungan barusan. Itu kan kita hitung ya, setiap domain, setiap nilai X berapa hasilnya, nilai fungsinya sudah kita hitung. Baru kita masukkan ke dalam tabel. Untuk domain 2 atau X2 hasilnya 5, maksudnya 2 min 2 atau negatif 2. Nah ini di bawah. Nah untuk domainnya atau X nya negatif 2 hasilnya 5, yang satu itu negatif 1 hasilnya 0, dan ya negatif 1 hasilnya 0. Nah ini terus yang berapa lagi ya, yang ketiga nih ya, X nya 0 hasilnya 3. Nah ini yang X nya 0 hasilnya negatif 3, negatif 3 ya. Kemudian yang X nya 1 hasilnya negatif 4. Dan yang X nya 1 hasilnya negatif 4. Kemudian yang 2 hasilnya negatif juga. X2 hasil fx nya negatif 3. Yang 3 hasilnya 0 dan tilu hasilnya 0. Yang terakhir X nya 4 hasilnya 5. Nah ini dari sini gampang, kita tinggal masukin ke dalam Kartesius. Kartesius itu pelajaran kelas 8. Kalian pelajari lagi, nanti kita ada sesi belajar Kartesius ya. Jadi negatif 2 dan 5. Negatif 2 itu berarti kalau dari sumbu X ini negatif 2 ke kiri, ya negatif 2 ke dia, kemudian 5 ke atas. Coba saya buatkan gambar baru supaya mudah. Sekedap kita permudah dengan gambar baru. Nah ini sudah muncul ya. Oke, kita mulai bahas cara memasukkan nilai fungsi ke dalam Kartesius ya. Nah yang tadi sudah dibahas itu negatif 2,5. Negatif 2 itu ke sini nih, ke kiri. Negatif 2 terus 5 itu positif ke atas. 1 2 3 4 5 nya angka 5 tak dia. Jadi titiknya ini nih, negatif 2,5 itu. Negatif 2,5 itunya. Berikutnya yang negatif 1,0. Negatif 1,0 di mana? Nah di sini nih. Ini negatif 1 ke kiri 1 0, berarti 0 berada tetap di sini posisinya. Negatif 1,0. Selanjutnya 0, negatif 3 berarti 0. Nah ini 0 itu berarti tetap berada posisi di pusat Kartesius, koma negatif 3 berarti ke bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, iya. Jadi 0, negatif 3. Ini kagok nulisnya pakai mouse. Selanjutnya nukas beraina keopat 1, negatif 4. Nah, 1, negatif 4. Jadi 1 ke kanan, ini 1 sini, terus negatif 4, negatif itu ke bawah. 1 2 3 4. Nah ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Jadi titiknya ada di sini. 1, negatif 4. Nah gitu. Tulisannya kecil-kecil ya, ini nggak apa-apa lah, yang penting jelas dan bisa dipahami. Terus 2, negatif 3. 2, negatif 3 berarti 2 itu ini 1 2, negatif 3 ke bawah. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah ini 2, negatif 3 itu. Terus 3,0. Nah ini 3,0. 1 2 3. Nah, di sini 3,0. 3,0. Saya tulis rada besar supaya kelihatan.
ayeuna nu terakhir 4,5 1 2 3 4,5 1 2 3 4 5. Nah ini di sini posisinya 4,5. Nah ya beres tah, bikin titik koordinat, titik-titik di dalam koordinat kartesius. Dari situ ngapain? Dari situ kita sambung. Bentar, saya buka lagi LKPD nya. Nah ini LKPD nya. Dari titik-titik itu kita sambung menjadi sebuah kurva, jadi melengkung. Nah ini nih, ayo melengkung set. Nah ini tinggal disambung-sambung, udah selesai. Itu grafik dari fungsi kuadrat yang tadi, yang awal tuh soalnya nih. Ayo fx sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Beres. Nah gitu, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini ada penjelasan tambahan, ini juga perlu diketahui tapi sementara belum kita tekankan untuk dipahami lebih jauh. Penjelasan tambahannya ini istilah-istilah tertentu dalam grafik. Yang pertama, titik potong sumbu X. Supaya saya rubah ke mode gambar dulu supaya gampang dipahami. Sekedap nuju mindahkeun ke mode gambar. Nah ini muncul ya, kedap dicek di handphone. Ya sip, muncul. Kita lanjutkan pembahasan. Berikutnya penjelasan tambahan mengenai grafik fungsi kuadrat. Nah, yang pertama tadi titik potong. Titik potong itu titik yang memotong sumbu X. Sumbu X ini mana? Tah anu ieu tah. Nah ini sumbu X. Nah ini garis lurus, garis melintang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ini namanya sumbu X atau istilah matematiknya absis. Ini motongnya di angka berapa? Nah di angka ini nih, negatif 1,0. Nah ini iya, saya ganti warna supaya lebih jelas. Nah yang ini negatif 1,0 sama yang ini 3,0. Ini jadi titik potong sumbu X nya di titik negatif 1,0 dan 3,0. Cara gampangannya ingat-ingat aja, titiknya motong di angka berapa. Nah, yang motong di angka negatif hiji dan uyu sekarang di angka 3 gitu. Terus yang kedua ini titik potong sumbu Y. Sumbu Y itu di mana? Nah ini nih yang garis ini. Nah ini sumbu Y ini dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, yang berdiri atau vertikal. Istilah matematik namanya ordinat. Motong di angka berapa? Nah motongnya ternyata di sini nih kan ya. Nah ini nih. Ini setelah kita cek dia berada di posisi 0, negatif 3 gitu. Tayo anu ieu teh. Itu ya. Kemudian berikutnya istilah lainnya yaitu titik puncak. Titik puncak itu kalau istilah gampangannya ujung gambar. Ujung tuh apa ya? Tungtungna puncaknya. Puncak tuh bisa ke atas, bisa ke luhur, bisa ke bawah. Kalau yang ke atas puncaknya di atas, kalau yang melengkung huruf U puncaknya yang paling bawah. Tungtungna ujungnya, ujung dari grafik, tapi bukan ujung pangkal maksudnya ya ini. Kalau ujung pangkal kan awalnya di kiri terus ke kanan. Ini maksud ujung itu jadi yang paling tinggi atau paling rendah. Kalau kurvanya ke bawah berarti yang paling rendah atau yang ini nih nu handap.
Di angka berapa dia? Di koordinat berapa? Nah ini. Nah, kalau kita cek dia ada di koordinat negatif 1, negatif 4. Nah, ini. Tanu ya teh ya. Jadi istilahnya titik puncak. Itu ya. Tapi nanti juga ada pembahasan khusus. Istilahnya ini namanya titik balik minimum. Berikutnya yang terakhir sumbu simetri. Sumbu simetri itu garis yang membagi dua kurva, membagi dua T jadi memotong sama besar. Kalau huruf U motongnya di sini tengah-tengah. Nah, ini tengahnya yang mana? Nah, ini tengahnya ini di sini. Tengah simetri. Simetri itu kalau dilipat atau digunting, dipotong dia membagi dua sama besar. Ukuran palih kiri sami, palih kanan sami. Begitu. Di mana posisinya? Nah, dia berada di angka 1. Nah, ini angka 1 ya. Jadi X sama dengan 1. Nah, ini X sama dengan 1. Itu istilah-istilah dalam grafik fungsi kuadrat. Gitu. Nah, ini pembahasan untuk LKPD 8. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini masih basic, masih dasar, belum terlalu rumit lah. Mudah-mudahan bisa dimengerti semuanya. Selanjutnya itu nanti kalian langsung coba mengerjakan latihan soal ya. Lihat kembali soal LKPD pertemuan 3 nomor 2 A dan B. Nah, yang mana ya, kita harus cek dulu. Lihat kembali soal LKPD pertemuan 3 nomor 2 A dan B. Pertemuan 3 ya. Nanti saya cek dulu, coba kita lacak dulu. Pertemuan 3 nomor 2 A dan B. Sekedap menuju di pilarian heula. Ini pertemuan 3 maksudnya pertemuan ketiga di sesi 2 ya. Jadi 3 itu maksudnya 5, 6, 7. Pertemuan 7 maksudnya ya. Nah, ini sudah ketemu, akan kita tampilkan dulu. Pertemuan 3 itu maksudnya pertemuan ke-7. Tadi nomornya nomor 2 A dan B ya. Target. Nah, ini pertemuan 3. Masuk pertemuan 3 itu pertemuan ke-7 ya. Pertemuan 3 di sesi 2 atau LKPD 7. Soal nomor 2. Tanu iya. Nah, ini nih. Yang A dan B ya. Nah, ini daerah asalnya udah ada. Masukkan ke fungsi kuadrat ke sini. Caranya kayak tadi persis kayak contoh. Tinggal masukin satu persatu, negatif 2, masukin ke X, ini ganti X nya negatif 2, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi 5 bilangan, 5 angka, 5 nilai. Lebetkan ke fungsi kuadrat, hasilnya berapa, bikin tabel fungsi, masukkan ke Kartesius, terus sambung. Begitu juga untuk yang nomor 2B gitu. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya, LKPD 8. KPD 8, pertanyaan berikutnya yang mana? Sekedap. Oh, yang nomor 2-nya suruh mengerjakan bagian C ya. Iya ya, pakai tabel sekedap. Saya tampilkan dulu.
Nah ini nih. Nah nomor 2-nya itu ambil dari LKPD 7 nomor 2C. Jadi maksudnya nomor 1 dan 2 itu LKPD-nya sama. Yang punten nih salah ngetik. Pertemuan 3 dan pertemuan 7 itu sama aja. Itu maksud dari soal latihan. Kalau yang pertama itu suruh gambar grafik di Kartesius, kalau yang kedua metode tabel fungsi. Jadi sama aja dengan contoh lah, dicoba dikerjakan ya. Kemudian yang terakhir pengayaan. Nah pengayaan ini metode titik potong sumbu belum ya. Nanti kita buat sesi khusus untuk pembahasan tentang metode titik potong sumbu. Walaupun sebetulnya sudah sempat dibahas tadi, disinggung sedikit di penjelasan tambahan tentang titik potong sumbu itu, sumbu X dan sumbu Y. Cuma nanti kita lebih perdalam di pertemuan yang lain. Nah begitu beresnya. Nah eta LKPD 8 beres. Sekarang kalian silahkan mencoba mengerjakan. Selamat mencoba. Kalau ada kesulitan silahkan bertanya. Japri, nomornya nomor yang tugas PJJ mat ya. Walaupun jarang direspon, tapi insya Allah nanti saya layani. Karena nomor itu tersambung hanya di komputer, jadi nggak dibawa HP-nya. Nomor khusus untuk mengumpulkan tugas. Jadi tersimpan datanya di komputer. Makanya sering checklist hiji isok ngadamel status punten checklist hiji nuju ke sekolah. Nah jadi kalau saya lagi ada di sekolah kemungkinan itu checklist 1 karena nomor WA tugas itu tersimpan di komputer rumah. Jadi kalau sudah sampai rumah nanti saya buka, kemudian saya cek. Kalau ada yang mau konsul bertanya bisa dilayani di WA. Nah itu informasi mengenai penjelasan LKPD 8. Kemudian informasi berikutnya untuk selanjutnya itu nanti karena sudah pada punya kuota, kita akan coba menggunakan GC. Walaupun tatap muka sudah mulai dijalankan, rencananya katanya tanggal 27 Minggu Payun berarti. Jadi tatap muka dengan PJJ tetap berjalan bersama-sama. Nanti tatap mukanya itu hanya menguatkan penjelasan materi PJJ di LKPD. Jadi sama materinya dengan PJJ. Jangan khawatir masalah materi ya. Mungkin itu penjelasan Bapak mengenai materi LKPD 8 mengenai grafik fungsi kuadrat. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian tetap semangat dan sehat. Mudah-mudahan nanti pas PTM kita lebih memahami lagi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Till my final breath, your love will remain. Even if they take my feet and my hands, I'll come crawling to your holy land.